Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Tarisa Izul Febiana dengan nomor NPM 2416011114 dengan teman-teman saya. Nama saya Nadia Darwanti Putri dengan NPM 2416011109 bersama teman saya. Saya Audina Fatima dengan NPM 2456011008. Saya Marsha Prisyakila dengan NPM 2416011132. Saya Aurelia Misandra dengan NPM 2416011144. Saya Dimas Suryanika dengan NPM 2416011138. Nah, kita dari program studi sosiologi di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tentang ketimpangan penguasaan tanah dan reforma agraria di Indonesia. Berikut penjelasannya. Tanah bukan cuma sebatas sumber daya alam. Dari tanahlah hidup masyarakat Indonesia bertumpu, kita bisa makan, punya tempat tinggal, bahkan mencari penghidupan. Di realitanya, penguasaan tanah di negeri ini masih jauh dari kata adil. Segelintir pihak penguasa lahan luas, sementara sebagian besar rakyat kecil justru kesulitan mengaksesnya. Di video ini, kita bakal ngebahas 3 hal utama: ketimpangan penguasaan tanah, apa itu reforma agraria, dan bagaimana sejarah serta pelaksanaannya di Indonesia. Ketimpangan penguasaan tanah berarti lahan yang tidak terbagi rata. Jadi, hanya sedikit orang atau perusahaan besar yang punya lahan luas. Sementara, mayoritas masyarakat cuma pegang lahan kecil, bahkan ada yang sama sekali tidak punya. Di Indonesia, ketimpangan ini sangat nyata. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, lebih dari setengah, tepatnya 56% tanah dikuasai oleh korporasi besar, terutama di sektor sawit, tambang, dan kehutanan. Ketidakadilan seperti ini tidak hanya jurang sosial makin lebar, tetapi memicu konflik agraria dan memperparah kemiskinan di desa. Lalu, reforma agraria adalah upaya untuk menata kembali pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah supaya lebih adil. Ada 2 hal utama di dalamnya. Pertama, redistribusi tanah. Ini artinya lahan dibagikan kepada masyarakat yang tidak punya atau kekurangan lahan. Kedua, legalisasi aset. Jadi, tanah yang udah dimiliki masyarakat bisa dapat kepastian hukum, misalnya lewat sertifikasi. Selain itu, reforma agraria juga berkaitan dengan restrukturisasi penguasaan tanah. Maksudnya, biar tanah tidak cuma dikuasai korporasi besar, tapi bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan akhirnya jelas untuk tercapainya keadilan sosial sesuai amanat UUD 1945. Nah, kalau kita tarik ke belakang, sejarah reforma agraria di Indonesia sudah mulai sejak awal kemerdekaan. Puncaknya tahun 1960 dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Di situ ditegaskan bahwa tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sayangnya, di masa Orde Baru semangat ini melemah. Pemerintah lebih fokus pada pembangunan ekonomi berbasis investasi besar yang justru bikin penguasaan tanah makin terkonsentrasi di tangan korporasi. Setelah reformasi, isu reforma agraria kembali mencuat. Di era Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat mencanangkan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektar, plus sertifikasi 11 juta bidang tanah untuk rakyat. Tapi, pelaksanaannya masih penuh tantangan. Konflik agraria yang terus meningkat, regulasi yang tumpang tindih, dan kuatnya kepentingan korporasi besar. Reforma agraria adalah jalan menuju keadilan sosial. Namun, tanpa komitmen politik yang kuat, ketimpangan tanah akan terus berlangsung. Karena itu, reforma agraria bukan hanya program pemerintah, tetapi perjuangan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semesta bergajah
yang hijau pun menguning dan mengering hingga mati, yang jernih menjadi keruh, yang lulus sejuk mulai patah. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya. Alam semesta bergejolak, merintih kesakitan, bencana alami syaratnya, yang hijau pun menguning dan mengering hingga mati, yang jernih menjadi keruh, yang lulus sejuk mulai. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 9. Nah, berikut kesimpulan dari kami bahwa istilah agraria mencakup seluruh aturan hukum dan prinsip yang mengatur mengenai tanah serta sumber daya alam yang terkait termasuk aspek penguasaan, kepemilikan, serta pemanfaatannya. Nah, di Indonesia itu sebagian negaranya memiliki tanah yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan tempat tinggal. Terima kasih teman-teman semuanya.